anak-anak kelas 1 dan kelas 2. Oke, pagi ini Burut mengajak anak-anak kelas 1 dan kelas 2 kita mau berdevosi dan kita mau mendengarkan firman Tuhan. Tapi sebelumnya semuanya lipat tangan, duduk yang rapi, tutup mata, kita mau berdoa. Bapa di surga, kami mengucap syukur Tuhan untuk anugerah kasih setia Tuhan dalam kehidupan kami. Tuhan jaga kami sampai pagi ini Tuhan. Tuhan, sekarang kami mau berdevosi, kami juga akan membaca dan mendengarkan firman-Mu. Tuntun Roh Kudus bagi setiap hati kami, supaya kami mau mendengar dan kami mau melakukannya dalam kehidupan kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Oke anak-anak, pagi ini pembacaan firman Tuhan kita terdapat dalam kitab Kejadian pasal 21 ayat 1 sampai ke 7. Oke, Ibu Ruth akan membacakannya untuk kita semua. Anak-anak di rumah juga bersama papa mama boleh ikut membaca ya. Kejadian 21 ayat 1 sampai 7. Ishak lahir. Tuhan memperhatikan Sarah seperti yang difirmankannya dan Tuhan melakukan kepada Sarah seperti yang dijanjikannya. Maka mengandunglah Sarah, lalu ia melahirkan seorang anak laki-laki bagi Abraham dalam masa tuanya, pada waktu yang telah ditetapkan sesuai dengan firman Allah kepadanya. Abraham menamai anaknya yang baru lahir itu Ishak, yang dilahirkan Sarah baginya. Kemudian Abraham menyunat Ishak anaknya itu ketika berumur 8 hari, seperti yang diperintahkan Allah kepadanya. Adapun Abraham berumur 100 tahun ketika Ishak anaknya lahir baginya. Berkatalah Sarah, Allah telah membuat aku tertawa. Setiap orang yang mendengarnya akan tertawa karena aku. Lagi katanya, siapakah tadinya yang dapat mengatakan kepada Abraham, Sarah menyusui anak? Namun aku telah melahirkan seorang anak laki-laki baginya pada masa tuanya. Demikianlah pembacaan firman Tuhan kita di pagi hari ini. Oke anak-anak kelas 1 dan kelas 2, pagi ini kita mau mendengarkan cerita firman Tuhan tentang Allah menepati janjinya sesuai waktunya. Nah, kemarin kita sudah mendengarkan firman Tuhan dari Ibu Vergi tentang Allah menepati janjinya sesuai dengan caranya. Nah, pagi ini Ibu Ruth akan menjelaskan Allah menepati janjinya sesuai waktunya. Nah, sekarang Ibu Ruth mau tanya, anak-anak berapa lama jika anak-anak berdoa untuk sesuatu hal yang anak-anak inginkan? Anak-anak mau berdoa kepada Tuhan, berapa lama? Apakah anak-anak menunggu? Ataukah sudahlah Tuhan, terlalu lama, saya sudah berdoa, tapi kok Tuhan belum menjawab doa saya? Nah, terkadang kita seperti itu anak-anak. Kita sulit untuk diminta menunggu, karena di zaman kita yang sekarang ini sudah serba cepat ya. Kita bisa telepon, bisa SMS, bisa main internet, bisa kirim email, dalam hitungan detik saja semuanya akan kita tahu, kita terima. Nah, sehingga bagi kita untuk menunggu adalah hal yang amat menyiksa dan sama sekali tidak menarik. Nah, tapi justru itulah Allah sedang melatih dalam diri Abraham. Allah melatih diri Abraham ketika Abraham dia menunggu dengan sabar, dengan taat dia menunggu janjinya Allah itu. Janjinya apa? Allah memberikan dia keturunan, memberikan dia seorang anak. Abraham dia tetap dengan sabar, padahal anak-anak tahu di usia Bapak Abraham dan Ibu Sarah ini pasti usia mereka ini mereka tidak akan punya anak lagi, Ibu Sarah tidak akan mengandung. Tapi dengan kesabaran Abraham, dia menunggu janji Tuhan, dia percaya kepada Tuhan, Tuhan menepati janjinya sesuai dengan waktunya Tuhan. Nah, menunggu waktunya Allah dalam menepati janjinya itu bukan sengaja Allah tunda-tunda atau karena Allah lupa. Tidak, ya. Allah bukan sengaja menunda-nunda karena dia tidak sanggup, atau bukan karena dia tidak sanggup. Bukan karena Allah tidak sanggup,
Tapi Allah ingin melatih umatnya untuk belajar bahwa waktu Tuhan tidak selalu sama dengan waktu manusia. Ya, jadi apa yang kalau kita berdoa, kita minta sama Tuhan, Tuhan saya mau ini, saya mau itu, tolong Tuhan jawab sekarang. Tapi kalau Tuhan belum mau, belum jawab, berarti itu Tuhan sedang melatih diri kita, melatih anak-anak, supaya kita tetap belajar sabar, belajar menunggu waktunya Tuhan. Karena waktu Tuhan beda dengan waktu manusia. Waktu Tuhan ditentukan oleh Tuhan. Waktu manusia menentukan seenak saja, sesuka manusia. Tapi kalau Tuhan tidak, ya. Nah, Allah memiliki pertimbangan dan rancangan yang amat indah di dalam waktunya. Tugas kita adalah menantikan waktu Allah itu. Ketika kita seolah-olah kita bisa mempercepat waktunya Allah, maka itu bukan keberhasilan, tetapi kekacauan. Ya. Jadi kalau kita sudah berdoa nih, Tuhan saya mau itu, saya mau ini, saya mau Tuhan jawab cepat. Tapi kalau belum waktunya Tuhan, jangan kita sama sekali paksakan kehendak Tuhan. Terus kita melakukan segala sesuatu menurut kemauan kita, tapi kita tidak tunggu apa sebenarnya mau Tuhan, kehendak Tuhan dalam diri kita. Akhirnya apa yang kita lakukan tidak sesuai dengan kehendak Allah, akan kacau, akan berantakan. Ya, jadi anak-anak, Ibu Ruth harap anak-anak kita sama-sama belajar untuk belajar menunggu janjinya Allah. Walaupun anak-anak sudah berdoa nih, Tuhan saya mau yang ini, saya mau yang itu, Tuhan saya mau nilai saya bagus atau yang sebagainya, anak-anak juga harus belajar menunggu. Bukan hanya belajar menunggu, tapi melakukan juga sesuai kehendak Tuhan. Jangan sesuka hati kita, karena kita nggak mau nih, Tuhan kok lama sekali jawab. Ya udah, kita lakukan sesuai kehendak kita. Akan kacau, semua itu akan berantakan. Tapi anak-anak ingat, kalau kita melakukan sesuatu atas kehendak Tuhan, sesuai dengan kehendak Tuhan, semuanya akan dijawab Tuhan. Ya, Tuhan akan menghendakinya dalam kehidupan kita, sehingga kita hidup dalam damai sejahtera, sukacita yang ada dalam diri kita, bukan hidup dalam kekacauan. Oke? Nah, ada 2 pertanyaan refleksi untuk anak-anak jawab di rumah. Ya, yang pertama, kenapa anak-anak harus menunggu waktunya Allah? Kenapa kita harus menunggu waktunya Allah? Yang kedua, apakah kita harus bersungut-sungut tidak mau menunggu waktunya Tuhan dalam hidup kita? Atau kita mau tetap sabar untuk menunggu janjinya Tuhan? Apakah kita mau pilih yang mana? Kita mau pilih bersungut-sungut, memaksakan kehendak Tuhan, ataukah kita mau bersabar menunggu janjinya Tuhan? Nah, 2 pertanyaan refleksi ini anak-anak jawab di rumah. Anak-anak juga harus merefleksikan 2 pertanyaan ini, karena ini sangat penting dalam kehidupan anak-anak. Mengapa anak-anak harus menunggu janjinya Tuhan dalam kehidupan anak-anak, dan apa yang seharusnya anak-anak lakukan, ya? Apakah anak-anak memilih untuk memaksa kehendak Tuhan, tetap belajar bersabar menunggu waktunya Tuhan dalam kehidupan anak-anak? Oke, 2 pertanyaan refleksi ini diisi dalam jurnal refleksi. Oke, demikianlah firman Tuhan kita pagi hari ini. Ibu Ruth akan menutup kita dalam doa. Biarlah firman ini menjadi berkat bagi kita semua. Semuanya lipat tangan, tutup mata, kita berdoa. Allah Bapa di surga, kami mengucap syukur Tuhan, pagi ini kami boleh mendengarkan firman-Mu, boleh membaca firman-Mu. Ajar kami Tuhan untuk selalu menunggu waktunya Tuhan dalam kehidupan kami, bukan seenak kami untuk melakukan sesuai dengan kami mau, tapi biarlah kami mau bersabar menunggu waktu Tuhan, supaya apa yang kami lakukan Tuhan dalam hidup kami sesuai dengan kehendak-Mu. Inilah doa kami, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin.